Awal mula iblis. munculnya setan tuh sebenarnya gimana sih, Mas? Ya karena Awal mula. takut, karena kalian takut. Kalian di kegelapan takut ya, otomatis kalian takut setan. Udah gitu doang hasilnya. Kalau kalian berani di kegelapan ya, otomatis kalian nggak takut setan. Karena kalian paham setan cuma ya bikinan pikiran kalian sendiri. Di zaman sekarang mungkin kita lebih menganggap bahwa tanaman itu benda mati. Karena tidak bergerak dan menurut pikiran kita tidak memberikan efek yang nyata. Padahal efeknya nyata. Kalau kalian di Indonesia nggak ada pohon satu pun ya mati, kalian nggak bisa nafas. Nah itu yang perlu ditanamkan lah sejak dini lagi. Kalau mereka teriak-teriak Tuhan tidak sayang kita karena bencana yang datang, itu sebenarnya salah kaprah itu, Mas. Salah kaprah. Wong udah disediani pohon buat nahan erosi, buat resapan air, ya kalian tebang ya salah kalian sendiri hasilnya. Terkait bencana ini, Mas Riko ya, kita tahu kan ya, bencana di Sumatera itu kan ya, yang porak-poranda. Kalau kita kaitkan dengan bahasan kita ya, tema kita tentang klinik, itu kan welinge leluhur kita itu kan memang suruh harmoni, menjaga, jangankan hutan, pohon aja itu dijaga, karena memang satu pohon itu ada penunggunya, penjaganya. Nah, kita kembalikan ke kasus ini kemarin itu. Masalah bencana yang dahsyat banget itu. Menurut Mas Riko, apakah ada korelasi antara ajaran leluhur tadi itu dengan memang seperti keadaan yang modern terjadi di Sumatera itu, ataukah itu hanya sekedar menakut-nakuti belaka atau gimana? Oke, jadi intinya gini, kita pasti banyak dengar ketika orang melakukan hubungan seksual di hutan dia kesurupan. Tapi oknum yang nebang pohon kagak ada orang kesurupan. Orang kencing di pohon kesurupan besoknya. Tapi orang nebang kagak ada. Jadi intinya adalah yang membuat dogma, misal kalau di Jawa kan seringkali sajen buat pohon, ya kan? Maksudnya adalah bahwa pohon ini sama kayak kalian, dirawat. Tapi ketika dogma ini ke bawah, orang akhirnya melupakan esensinya. Bahwa pohon ini sama kayak kita, harus dijaga. Ketika pohonnya nggak ada satu, berarti asupan oksigennya berkurang buat kita. Resapan airnya juga akhirnya berkurang, layar kenompinya berkurang, intensitas airnya bertambah karena langsung ke tanah, erosi, buyar. Nah ketika esensinya akhirnya nggak ikut turun, tergeser cuma jadinya akhirnya klinik, kita akhirnya kasih sesajen karena takut sama penunggunya ya buyar. Kalian nggak ngesajen nggak apa-apa. Yang penting maksudnya kalian tahu. Oh berarti lingkungan ini sama pentingnya dengan manusia. Kemudian nggak kalian rusak, ya selesai. Tapi kalau yang turun terus cuma masalah sajennya, tapi pemahamannya nggak turun ya buyar. Kalian akhirnya mal sajen karena wis nggak relevan sama penghuni pohon. Akhirnya kalian nggak nyajen ya kalian tebang, ditebang semuanya jadi sawit ya buyar. Itu jadi ya yang harus kita jaga itu bukan dogmanya tapi esensinya. Kenapa dogma ini muncul? Faktor apa kira-kira itu yang sampai mengakibatkan pergeseran esensi tadi itu? Ya karena orang tua ngajari anaknya cuma teknikalnya, tapi tujuan dilakukannya nggak diajari, ya kan? Kayak kita disuruh ibadah, tapi kita nggak diajari. Ini ibadah itu, kenapa aku harus ibadah itu nggak diajari. Maksudnya? Akhirnya esensinya hilang. Sama. Esensinya. Kayak kita disuruh misalnya ngerawat pohon, tapi nggak diajari esensinya, akhirnya kita males. Sama. Intinya yaitu dogmanya turun tanpa pengajaran
sebab Kalau musababnya. di balik pohon-pohon itu dikasih itu ya kain kotak. Mm-mm. Dan sebenarnya Kain poleng, apa namanya? kain poleng. Poleng. Leng. Itu memang local wisdom yang istilahnya memang kita harus menghormati, menghargai bahwa itu juga sama-sama makhluk hidup. Dulu saya ingat betul ketika waktu masih kecil, kalau di tempat saya mau motong pohon, itu ada ritualnya. Ritual itu intinya kalau saya tangkap sekarang itu permohonan maaf. Saya akan membunuhmu dan akan menggunakan kayumu untuk suatu bangunan atau rumah atau apa. Jadi ternyata kalau saya saya ingat-ingat itu sekarang itu ya orang dulu itu malah lebih bijaksana. bijak. Iya. Tapi ketika kena generasi yang terus menerus, akhirnya terkulturisasi dengan setan-setanan. Nah, pergeseran esensi itu ternyata tidak mudah disembuhkan oleh dengan hadirnya agama-agama yang ada ini, Mas Riko ya. Enggak bisa. Karena ajarannya juga terkadang membawa ketakutan yang sama. Masih diajari setan, Awal mula iblis. munculnya setan itu sebenarnya gimana sih, Mas? Ya karena Awal mula- takut, karena kalian takut. Kalian di kegelapan takut ya, otomatis kalian takut setan. Udah gitu doang hasilnya. Kalau kalian berani di kegelapan ya, otomatis kalian nggak takut setan. Karena kalian paham setan cuma ya bikinan pikiran kalian sendiri. Berarti Mas Riko sama sekali tidak membuka kemungkinan bahwa makhluk itu ada, enggak? Mungkin ada, mungkin tidak, tapi ya nggak penting lah buatku. Ngapain ngurusin setan gitu. Biarlah dia mengurus dirinya sendiri. Iya. Biarkan dia mengurusi Iya kan? dirinya sendiri. Sudah gede lah dia. Ngapain? Dan sudah tua kalau Udah setan tua, itu udah ya. biarin, Iya, udah. katanya ribuan Iya tahun. kan? Kayaknya ribuan tahun bisa lah ngurus diri sendiri, nyari makan sendiri, wes biarin lah. Nah, mungkin Iya, setannya lagi nonton. Iya. Makanya pada ketawa Iya, semua. iya, iya. Iya. Dan juga yang diwawancara, wawancara juga sama, wawancara juga sama setannya. Jadi itu penting sih, ketika suatu ajaran murni dan bijak kemudian tercemar oleh setan-setanan ya kehilangan esensi. Iya. Mm-mm. Teman-teman, jadi biar nggak ada yang bilang kalau letting in membingungkan, silakan teman-teman daftar di kelas letting in aja, praktek sendiri, buktikan sendiri, tanggal 14 sampai 13-14 Desember ini. Masih ada seminggu lebih teman-teman untuk bisa join. Udah banyak yang join di kelas ini dan grupnya ramai banget. Teman-teman benar-benar di-encourage untuk bertumbuh gitu ya. Yang selama ini mungkin jadi tanda tanya dan lain sebagainya nanti akan terjawab sudah gitu. Dan makin banyak juga setelah aku bikin konten Mas Riko yang penasaran dengan buku-bukunya Mas Riko, salah satunya adalah Satsang Black Book ya, Bayang-Bayang Tuhan, Eleftheria, Satu Jeda, Diana. Silakan bisa didapetin di Nadiroso semuanya. Itu kan ada yang bilang grupnya aktif banget ya. Keren. Silakan ya, tanggal 13, 14. Nanti japri aja di bio TikTok. Oke. Saya teruskan tadi Mas Riko ya tentang masalah, kita tahu kan kondisi alam kita sudah rusak banget itu. Apakah di situ itu berarti secara spiritual, kalau dikaitkan secara spiritual itu ikatan manusia dengan alam ini sudah tidak ada ikatan secara harmonis berarti? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena di zaman sekarang mungkin kita lebih menganggap bahwa tanaman itu benda mati. Karena tidak bergerak dan menurut pikiran kita tidak memberikan efek yang nyata. Padahal efeknya nyata. Kalau kalian di Indonesia nggak ada pohon satu pun ya mati, kalian nggak bisa nafas. Nah itu yang perlu ditanamkan lah sejak dini lagi. Kalau mereka teriak-teriak Tuhan tidak sayang kita karena bencana yang datang, itu sebenarnya salah kaprah itu Mas. Salah kaprah. Wong Iya. udah disediani pohon buat nahan erosi, buat resapan air, ya kalian tebang ya salah kalian sendiri hasilnya. Salah kita sendiri. Sebagai manusia, bukan Tuhan nggak sayang kita, menunjukkan tapi dangkalnya spiritual juga. menunjukkan dangkalnya pemahaman kita. Betul. Oke, Mas Hendra, kita geser tema ya. iya kita Geser tema.
kita geser pindah haluan. Iya, ke yang lebih hot. Oke, Mas Riko, kita Yang lebih ada request ini Mas Riko. bahas materi bersejiwa teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau ingin mendalami jawaban-jawaban Mas Riko tentang vale orgasme dan lain-lain, nanti silakan bisa ikut kursnya saja lewat Telegram biasanya. Nanti bisa kontak kita bisa hubungkan untuk daftar langsung di admin bersejiwa gitu. Monggo Pak Dodi. Apa Mas Hendra yang buka Oh, dulu? enggak, langsung Ini yang Pak Dodi tentang aja. masalah. Pokoknya yang second Pak Dodi biasanya kan selama Wah, ini kan. aduh. Jadi itu kayaknya kan dijiwai banget gitu. Pengalamannya banyak lah dalam konteks itu gitu. Kalau saya kan newbie gitu ya. Wah. Ayo monggo Pak Dodi. Ini nanti para penonton itu menganggap aneh-aneh gitu. Iya, itu penggiringan opini. Biarin tuh setan gitu. Iya, betul. Ayo. Oke, Mas Riko, ini kita bahas yang agak hangat-hangat ini. Masalah free sex. Jadi landasan spiritual kalau dikatakan dengan mungkin landasan psikologi atau apapun ya, kira-kira seks tanpa dogma itu lebih menyehatkan bagi pasangan dibandingkan dengan relasi seksual yang terjebak dengan aturan moral yang sudah baku itu. Jadi free sex itu apakah lebih menyehatkan atau yang ada aturan yang sudah baku itu yang lebih menyehatkan? Mungkin itu harus dikaji dengan berbagai macam sudut pandang itu tentunya. Tapi kalau dalam hal ini kan mungkin saya mintanya karena Mas Riko ini seorang apa ya? Pedes. Mungkin secara spiritual bisa dibedah sedikit Mas Riko. Oke, jadi kita samakan definisi dulu lah. Free sex ini kan berarti ganti-ganti pasangan kan? Iya kan? Bisa jadi. Ya bukan bisa jadi, ya iya ya. Jadi free sex itu kan Gonta-ganti itu kesannya itu kan terlalu sering. Iya. Mm-mm. Kalau masalah terlalu sering itu kan kita tidak tahu standarnya satu orang dalam seumur hidup itu berapa. Misalnya 5 itu sudah terlalu sering apa cukup? Apa 20 itu sudah terlalu sering? Atau bahkan 50? Intinya dalam interval waktu tertentu berhubungan dengan lebih dari satu. Itu free sex kan. Nah sedangkan seks yang dianggap dibungkus moral, artinya kita seks dengan satu orang dalam aturan tertentu, dalam tradisi dan moral tertentu. Ya kan? Oke. Kayak misalnya di ajaran A, ya kalian seksnya batasnya gini. Cuma boleh gaya misionaris. Blowjob nggak boleh, kuning mulus nggak boleh, dan lain-lain. Nah, bedanya tentu saja lebih sehat yang seks yang masih dibatasi moral ini. Karena satu, it's okay meskipun terbatas, meskipun bebasnya kalian nggak dapat, bebas dari dogmanya nggak dapat, tapi kalian nggak ganti-ganti pasangan. Itu penting. Karena ketika kalian ganti-ganti pasangan, nuansanya akan beda-beda. Kemudian nyatu dengan nuansa kalian. Nah ini sangat-sangat penting. Kalau dari segi fisikal, otomatis ya di logika lah. Kalian main sama satu orang ya pasti ya sehat. Kalau main sama 5 orang ya belum tentu. Di logika aja 5 orang, yang 5 ini main sama orang lain, banyak, kemudian kalian main ya kena penyakit ya apes gitu kan. Padahal ya nggak apes ya, itu Potensi untuk potensinya lebih besar. Itu secara fisikal. Jadi penyakitnya Raja Singa, kemudian HIV, kemungkinan ya persentasenya lebih tinggi ketika kalian free sex. Ya kan? Kemudian dari nuansa energi atau biasa disebut aura-auran, ya jadi aura-auran. Karena kalau sebelumnya kalian nuansanya ya stabil di situ aja, sekarang ya marit-marit, nyatu kemanapun. Pikiran kalian akan lebih rame, secara nuansa ya kalian akan lebih nggak enak pokoknya. Penjelasan barusan kalau boleh saya rangkum itu kan banyak yang berlatar belakang kesehatan. Yang ingin saya kupas itu karena ini saya berdialog sama Mas Riko, ini saya ngambil spiritualnya. Yang tadi katanya kalau Mas Riko jargonnya kan kita itu sebenarnya nggak ada.
Terus salahnya di mana kalau kita masuk seks? Kitanya juga enggak ada. Oke, nah sekarang gini. Kita kan lahir dari seks kan? Oke. Betul? Betul. Berarti seks adalah hal yang sakral. Setuju? Setuju. Berarti semua sel kita aslinya itu adalah sel seks yang berkembang, berdiferensiasi, berspesialisasi, membentuk organ, jaringan, kemudian tubuh utuh. Itu pertama. Kemudian ketika kita tidak merasa bersalah lagi dengan seksualitas kita, bukan adegan seksnya, tapi seksualitas kita, gairah kita. Kita kan senantiasa merasa bersalah ketika ngaceng, ya kan? Ada rasa nggak nyaman. Kemudian kita kayak ada dorongan untuk segera menyelesaikan. Nah, itu berarti kan ada rasa tidak nyaman dan rasa bersalah kan? Nah, itu mungkin faktor kejiwaan kalau itu. Kalau ada yang ereksi merasa nggak nyaman, itu kan harus diperiksa ke dokter itu. No, karena dari kecil kita dididik bahwa seks itu adalah hal yang buruk. Nah, itu harus dijelaskan lagi. Contoh. Perlu diluruskan itu. Contoh. Pak Dodi kan waktu kecil kan pasti demen megangi penis kan. Yang dilakukan sama orang tua, kebanyakan orang tua pasti nampel tangan anaknya. Di situ akan dimaknai otak Pak Dodik bahwa oh ini adalah area yang terlarang, yang tidak bagus untuk dipegang. Kemudian sama akan gambar ketika TK gambar manusia nggak ada penisnya. Di situ ini jadi alien. Ini bukan bagian tubuh, Bu. Kemudian secara tidak sadar sampai tolak, jadi alien, dia terbang ke angkasa. Jadi itu awalnya. Sebagian besar manusia tidak sadar kalau dia merasa bersalah ketika ngaceng. Padahal ya 99% cowok itu merasa bersalah ketika ngaceng. Kalau sampean bisa, intinya gini, intinya kita itu memahami bahwa ngaceng itu adalah panggilan alam untuk seks. Itu ngaceng seks gitu kan. Padahal enggak. Ya enggak, iya. Enggak kan? Enggak. Di kepala kita itu gitu. Karena ada rasa bersalah. Tapi ketika kita ngaceng, kita diem aja, kita mau menyadari rasanya, menyadari tayangannya. Di situ akan muncul rasa bersalah. Oh, ternyata aku ada rasa bersalah. Oh, ternyata ada amarah. Oh, ternyata tayangan ini, tayangan itu, ternyata ada trauma. Ketika kita menyadari semuanya, kita akan nyaman dengan seksualitas kita. Karena udah bisa dapet. Nah, ini penting. Ketika secara tidak sadar kalian tidak menerima bagian tertentu dari tubuh kalian, berarti kalian tidak menerima diri kalian secara utuh. Sama kayak emosi. Emosi kan bagian dari diri kalian kan. Ketika kalian tidak mampu menerima emosi kemarahan, berarti otomatis kalian tidak mampu menerima diri kalian. Di luaran, kalian otomatis tidak mampu menerima orang lain. Tidak mau menerima istri kalian apa adanya, tetangga kalian, rekan kerja kalian, dan seluruhnya. Walaupun emosi kalian udah selesai, kalau ini masih alien, masih ada masalah. Jadi itu aliennya harus segera diselesaikan. Ya kalian mirroring, kalian liatin alien kalian. Itulah cara gampangnya. Jadi ini menurutku poin yang sangat penting. Karena kita semua lahir dari seks. Nggak lewat catur atau Mobile Legends kemudian goal kalian download di Play Store kan, nggak gitu kan. Jadi kalian lahirnya lewat seks. Jadi itu harus diselesaikan pertama kali. Makanya banyak keluhan itu dari sisi spiritual itu ketika dia meditasi, ketika dia letting in, ketika dia belajar menyadari, mas aku kok ngacengan? Nah itu wajar. Berarti itu tanda penis kalian sehat. Itu kan? Masih berarti aliennya mulai bekerja kan? Nah tinggal kalian sadari. Itu. Jadi itu hal yang wajar. Oke. Nah, kalau dikaitkan itu tadi mas, masalah spiritual kan, apakah itu ada dampak ketika laku seorang itu semakin belajar spiritualnya semakin genteng, semakin rajin, itu ada dampak ke masalah seks apa enggak? Misalnya yang punya suami istri ya punya istri, punya pasangan, apakah itu nanti agak menurun gairah seksualnya atau mungkin malah kebalikannya, malah meningkat? Jadi gini. Ketika kalian
mulai menapaki jalur spiritual, sadar, belajar sadar, meditasi dan lain-lain, di awal itu akan naik. Di awal. Di awal akan naik. Tapi ketika kalian sadari, gairahnya akan berkurang. Justru kalian akan dapat pemahaman bahwa seks yang benar-benar enak itu terjadi ketika tidak ada gairah sama sekali. Ketika kalian melakukan seks tapi tidak ada gairah. Nah, di situ permainan dimulai. Tapi ketika kalian ada gairah, kalian melakukan seks, itu bukan permainan. Karena ada urgensi. Nah, itu penting. Jadi ketika kalian udah sadar, banyak kosongnya, gairah kalian turun, gak usah khawatir, ya kalian tetap nge-seks. Dan kalian akan mendapatkan kenikmatan yang selama ini nggak pernah kalian alami. Ini penonton puyeng itu, Mas. Biar puyeng. Ya puyeng. Kita melakukan seks tanpa ada hasrat itu ya, yang apa yang dijelaskan Mas Riko kan juga agak aneh mau menikmati ke arah situ. Nah ini ya. intinya adalah ketika kalian kosong, kalian hadir sebagai cinta, akhirnya adalah cinta yang melakukan hubungan seksual. Jadi cinta yang mengekspresikan dirinya sebagai aktivitas seksual, bukan dua fisik lagi. Nah itu penting. Ketika kita ada di posisi itu, nggak mungkin kalian terjun bebas ke free sex. Itu hal yang impossible. Nah, kita tahu Linggayoni ya, seperti Monas itu kan lambang Linggayoni. Lambang. Iya. Pertemuan antara organ intimnya wanita dan laki-laki kan ya. Itu memang kalau di Nusantara khususnya di Jawa ini, kita sering kan banyak bangunan yang pakai Linggayoni. Itu kan memang perpaduan seksual itu masalah itu ya. Sangkan paraning dumadi. Jadi awal mula terciptanya seseorang ya kita yang semua ini. Kita itu. Karena dari situ itu. Dan simbolnya kan ini kan satu-satu kan. Nggak ada yang yoninya dimasuki 3 kan, nggak ada kan. Oh iya. Nggak ada yang ya satu lawan satu. Kosong nunggu dimasukin, nggak ada. Nah, itu satu-satu kan. Nah itu saya enggak jadi tanya ke situ. Saya enggak jadi tanya ke situ kan. Iya. Karena memang itu satu paket memang Mas memang ya. Satu paket. Satu paket. Iya. Bukan 3-1 ya. Berarti kalau misalnya trisam ya, trisam atau gangbang berarti itu sudah di luar spiritual dan sebagainya, dengan dari apapun itu tidak ada alasan membenarkan itu. Jadi itu gini. Kan ekspresi kesadaran. Jadi kan gini. Ya memang ekspresi, tapi ya kita perlu cari tahu ekspresi ini muncul atas error yang mana. Ternyata errornya karena kalian menolak seksualitas kalian sendiri. Apa yang kalian tolak itu akan meledak. Contoh, kalian menolak seksualitas kalian. Kemudian kalian akan demen melihat foto porno. Kalian demen melihat video porno, sekarang banyak kalian ketagihan. Yang awalnya seks itu di alien ini pindah ke kepala. Pindah kan. Kan harusnya tetap di sini kan. Kenapa dia pindah ke kepala? Karena yang di sini kalian tolak seksualitasnya. Kalian nggak nyaman sama tubuh kalian yang seksual. Akhirnya pindah ke kepala. Menurut kalian lebih aman. Padahal enggak. Itu adalah fase yang berbahaya. Ketika itu udah pindah di kepala, kalian hobi nonton video porno, kalian hobi majalah porno, tinggal tunggu waktu. Karena ketika kalian hobi video porno, majalah porno, dopaminnya akan crash. Ketika dopamin crash, prolaktinnya high, kelainan akan muncul. Entah itu threesome, entah itu lesbian, entah itu homo, entah itu jomblo seumur hidup, dan lain-lain. Banyak lah. Jadi itu ketika seksualitas pindah ke kepala, kalian ketagihan video porno, ketagihan coli, masturbasi, dan lain-lain. Yang cewek juga mungkin ketagihan dengan alat yang elektrik, ya sama. Jadi dopaminnya akan turun di bawah ambang batas, kemudian prolaktinnya akan tinggi. Nah itu awal. Buyar weh. Kalian akan bosan dengan pasangan resmi kalian. Kalian mulai jajan karena autopilot genetiknya aktif. Nah gitu.